Hai sobat-sobat tutorial teknik sipil, bertemu lagi di channel YouTube kesayangan kita, tutorial teknik sipil. Kali ini saya akan melanjutkan terkait materi mata kuliah aplikasi komputer dalam halnya penerapan program atau software SAP 2000. Di video terakhir saya sudah membuat pemodelan suatu simple beam hingga mulai dari pemodelan geometri strukturnya, kemudian dilanjutkan define material, kemudian dilanjutkan dengan define frame section, dan yang terakhir adalah kalau tidak salah sudah sampai assign frame section baloknya. Di video ini akan dilanjutkan yaitu mengenai define static load case nya, kemudian define loading combination, kemudian assign loadnya yang ada di soal. Kita flashback lagi bahwa terdapat dua bentang balok ini, yaitu bentang pertama sebesar 6 meter dan bentang kedua sebesar 4 meter, mengalami beban merata QDL dan QLL. Nilainya masing-masing adalah 6 kN per meter dan mengalami beban terpusat PLL sebesar 50 kN 2 meter dari tumpuan kiri dan 40 kN pada jarak 1 meter dari tumpuan tengah. Oke, nanti kaitannya dengan soal ini mungkin yang sering tanyakan adalah hitung reaksi peletakan atau tentukan reaksi peletakan menggunakan hasil running SAP 2000. Kemudian nomor 2 misalkan cari dan gambarkan diagram gaya dalam, gaya geser, dan gaya normal atau aksial. Dan yang terakhir mungkin tentukan lanjutan di titik sekian atau posisi sekian meter dari tumpuan sekian. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul ya. Kita lanjutkan materinya. Terakhir adalah hingga sini ya. Nah, hingga ini, sehingga saya akan full screen kan. Nah, untuk yang tahap pertama dalam define static load case ini, kita harus menginput atau memasukkan semua beban-beban yang ada pada soal atau pada kasus kita nanti ketika di lapangan. Oleh karena di soal hanya ada dua jenis beban, yaitu beban mati dead load dan beban hidup live load, maka kita boleh hanya mengisi define static load case name ini hanya dua jenis beban. Oke, langsung saja di SAP 2000 kita, model terakhir yang kita sudah save adalah ini. Kemudian kita masuk ke define. Ini sudah, material frame section sudah. Nah, maka kita pilih yang static load case. Di tampilan awal sudah ada tulisan load 1, tipenya dead, SWM atau self weight multiplier 1. Maka kita ubah load 1 ini menjadi mati atau DL ya, agar istilahnya tidak load 1. Kemudian karena kita ingin mengubah load 1 menjadi DL, kita klik change load. Dan yang kedua kita lihat di slide adalah beban hidup, karena di soal ada beban hidup. Kita ketik hidup atau LL, tipenya ubah kita menjadi live, dan yang penting di sini self weight multiplier-nya adalah 0. Kemudian kita pilih add new load karena ini kita ingin menambahkan beban LL yang belum ada di sini. Nah, kita lihat DL sudah, LL sudah. Nah, yang ingin tanyakan teman-teman mungkin mengapa self weight multiplier untuk dead load adalah 1 dan untuk live load adalah 0. Nah, jawabannya adalah self weight multiplier atau bahasa Indonesianya adalah faktor pengalih berat sendiri untuk beban mati adalah 1. Hal ini dikarenakan agar SAP 2000 ataupun ITEPS dapat menghitung terkait berat sendiri dari elemen struktur yang ada pada pemodelan ini ya. Karena balok ataupun elemen struktur lain punya berat sendiri, maka agar kita tidak perlu menghitung berat sendiri dari elemen struktur itu, kita harus mengeset SWM atau self weight multiplier untuk dead load atau beban mati ini adalah 1, khusus untuk beban mati. Sehingga simpulannya selain beban mati, SWM nya berapa ya, berarti SWM nya untuk beban selain beban mati adalah 0, baik itu beban hidup, beban angin, beban gempa, beban air hujan,
dan lain sebagainya. Seperti itu jawabannya ya. Beban atap itu pasti SWM-nya 0. Jadi khusus beban mati adalah 1. Apa konsekuensinya kalau kita set SWM di dead load ini adalah 0, dead load SWM-nya, maka sisap tidak akan menghitung mengenai berat sendiri dari elemen struktur yang ada pada seluruh model kita, sehingga kita harus menghitung secara manual menggunakan pendekatan berat adalah berat jenis material dikalikan dengan volume penampangnya. Untuk beton, berat jenis material adalah 2400 kg per meter kubik dan volumenya mungkin bisa dihitung menggunakan rumus matematika atau mekanika bahan. Oke, berhenti di sini, sudah paham ya? Sangat detail penjelasannya. Kemudian loading combination. Nah, yang kedua, tahapan berikutnya adalah pada video ini adalah kita menentukan kombinasi pembebanan atau bahasa Inggrisnya loading combination atau load combination. Oleh karena di soal hanya ada 2 jenis beban, yaitu beban mati dan beban hidup, maka kita hanya perlu menginput 3 kombinasi pembebanan. Yang pertama adalah settingan untuk beban layan atau beban service, dead load tambah live load, ini untuk menghitung lanjutan ya. Kemudian nomor 2 adalah ultimate 1,4 dead load, dan nomor 3 adalah ultimate 2 1,2 dead load plus 1,6 live load. Ultimate 1 dan ultimate 2 kita gunakan untuk mendesain tulangan baloknya. Oke, dari mana angka-angka ini berada ya? Khusus nomor 1 ini teman-teman sudah tahu semua, dan nomor 2 dan nomor 3 ini ada di peraturan yang terbaru kita adalah SNI 1727 2013. Nah, saya sudah buka SNI 1727 2013 pada halaman 11 dari total halaman 195. Ada pada pasal 2.3.2 kombinasi dasar, yaitu kombinasi beban terfaktor yang digunakan dalam metode desain kekuatan atau LRFD, load resistant factor design. Di sini dijelaskan di combo nomor 1 adalah 1,4D atau dead load, nomor 2 1,2 dead load tambah 1,6 live load ditambah setengah dalam kurung LR atau S atau R. Penjelasannya ada di bawah ya. LR itu beban atap, S adalah beban salju, R adalah beban air hujan atau rain load. Nah, nomor 3 ini, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Karena kita hanya ada beban mati dan beban hidup, maka kita berhenti hingga nomor 2. Kecuali kita ada beban atap, beban air hujan, beban angin, wind load, ataupun beban gempa, maka kita lanjutkan hingga semua beban-beban kita sudah terfasilitasi semuanya. Di sini ada penjelasannya. Untuk masing-masing penjelasan ini teman-teman bisa baca sendiri, dan silahkan download SNI 1727.2 2013. Judulnya adalah beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain. Ini adalah aturan terkait beban minimum yang terakhir dikeluarkan oleh SNI kita, di mana SNI kita biasanya selalu mengadopsi dari peraturan Amerika ya, misalkan ICA atau ASCE. Kalau ini adalah mengacu pada ASCE 7/10. Kita lanjutkan. Oh ya, belum dimasukkan. Kita masuk ke define load combination, and then kita klik add new combo. Di combo ke-1 kita isikan adalah beban service. Di sini kita tulis service atau serve atau layan, nilainya adalah 1 dead load ditambah 1 live load. Di sini tidak usah kita klik karena ini khusus untuk menghitung lanjutan. Ada juga yang menghitung lanjutan hanya memasukkan beban hidup saja. Nah, itu tergantung yang teman-teman gunakan nanti. Kemudian add new combo. Ini masukkan ultimate kedua ya, ULT 1. Nah, nilainya adalah berapa tadi di SNI kita adalah 1,4 dead load. Nah, ini untuk mendesain tulangan sudah masuk. Berarti ubah angka 1 ini menjadi 1,4. Nah, komanya di keyboard kita menggunakan titik rata-rata, bukan koma yang biasa. Nah, karena ini udah ada angka 1, ini adalah ngelink dari combo yang sebelumnya, maka kita klik modify agar angka 1 ini berubah menjadi 1,4. Dan karena kita tidak ada LL, hanya ada 1,4 dead load, maka di sini kita delete. Oke, nah jangan lupa diklik use for concrete design karena untuk mendesain tulang kita
and then klik OK, dan combo terakhir adalah add new combo. Combo 3 adalah ULT atau ultimate 2. Nah, settingannya adalah 1,2 dead load. Kita ubah angka 1,4 menjadi 1,2. Karena ubah, kita klik modify dan kemudian masukkan LL, nilainya adalah 1,6, dan kita add karena kita mau menambahkan di bawah DL ini. Jangan lupa klik use for concrete design dan kemudian kita klik OK dan klik OK. Sampai sini kita sudah sama di slide saya di sini. Nah, ada yang tanyakan, Pak, ini diuraikan di title ini ngaruh atau enggak? Nggak ngaruh, ini hanya untuk judul aja. Jadi boleh hanya ULT1, ULT2 dan save saja, tidak perlu dijabarkan seperti ini. Misalkan ULT2 1,2 DL tambah 1,6 LL. Nah, kemudian kita atur analysis optionnya, yaitu kita klik yang exit plan. Karena kita analisanya hanya 2 dimensi, belum 3 dimensi. Oke, kita cukup mengatur itu. Masuk ke analyze, set option, and then ini masih full semua kan DOF-nya. Ini adalah settingan untuk ruang ya. Nah, kita klik yang ini saja, set plan, bidang exit. Kalau yang 3 dimensi adalah ini, jadi kita klik ini saja, cukup. Oke, sudah sama dengan di slide. Nah, kita ubah peraturan kita menjadi SNI 2847/2002. Nah, di sini karena sub yang saya gunakan adalah sub versi student, which is ini adalah versi yang gratis, tidak berbayar untuk pembelajaran di lingkungan akademis, maka desain code yang ada pada software ini masih hanya bisa digunakan untuk SNI 2847/2002. Untuk teman-teman yang sedang mengambil skripsi, tugas akhir, ataupun tesis ya, menggunakan analisis SAP 2000 atau ITAP seperti saya dulu. Nah, itu harus menggunakan SNI yang terbaru jika sedang mengkaji SNI yang terbaru kita, yaitu 2847/2013 yang mengacu ke ACI 318-10 ya. Seperti itu. Berarti di sini kalau SNI 2002 desain code-nya adalah ICI 318-99. Kita ubah di sini ke option preferences, and then kita klik concrete, dan kita lihat di concrete design code-nya di sini ada CI, ASTO, Eurocode, New Zealand, NS ya, New Zealand. Ini aturannya Selandia Baru. Kita pilih yang 31899, masih default, dan kita ubah faktor reduksi kekuatannya, ini masih mengacu 2002 ya, yaitu kita ubah menjadi 0,8, 0,65, 0,75, 0,7, 0,8, 0,65, 0,8, 0,65, 0,75 dan 0,7. Ini adalah faktor reduksi kekuatan atau P untuk bending, untuk lentur menurut SNI 2002 yaitu 0,8, untuk compression 0,65, untuk geser atau shear 0,75, untuk compression berikutnya adalah 0,7 ya. Ini ada di, jika yang terbaru teman-teman harus merujuk pada, jika sedang mengkaji beton menggunakan SNI 2847, dilihat faktor reduksi kekuatannya untuk lentur itu kalau nggak salah 0,9 untuk yang 2013. Kalau baja cari di SNI 1729.2 2015. Kita ini gunakan 2002 karena code yang ada di sini adalah hanya ada di 31899, belum ada ICI 318M10 atau yang di atasnya. Oke. Nah, kalau 2019 kalau nggak salah 318M16 kalau nggak salah ya. Oke, klik OK. Kemudian jika sudah, kita masukkan beban-beban yang sesuai dengan soal. Di soal kita buka di PDF-nya biar nggak bolak-balik ya. Sengaja saya pecah jadi 2. Di soal kita masukkan yang beban merata dulu. Beban merata yang warna biru ini ada 2 jenis, yang bersifat beban mati yaitu nilainya 6 kN per meter, dan bersifat beban hidup adalah 10 kN per meter. Kita masukkan KDL dulu 6 ya, 6 kN meter.
Caranya adalah teman-teman klik ini frame section yang ada, atau jika mau cepat klik select frame section dan balok. Kita lihat di sini nanti terserak otomatis. Nah, ini lebih cepat, apalagi jika teman-teman bekerja nanti di 3 dimensi portal gedung misalkan, itu kan banyak. Kemudian teman-teman klik assign. Oh ya, sebentar. Ini kan satuan di soal adalah kilonewton per meter, maka di sini kita ubah dulu unit atau satuannya kilonewton per meter. Hal ini bertujuan agar kita tidak perlu mengkonversi lagi satuan yang ada di soal dengan yang ada di sub. Dan setelah diselect, kemudian pilih assign, frame loads, frame static loads, dan kita pilih yang uniform karena beban merata. Kita memasukkan yang DL dulu 6, berarti di sini sifatnya adalah DL, beban mati, arahnya gravitasi ke bawah dan nilainya adalah 6. Ini tandanya positif karena arahnya itu gravity atau gravitasi kan ke bawah. Klik OK. Ini kalau jika scroll, hati-hati, satuan akan berubah. Ya, ingin lebih besar, klik ini aja. Nah itu, ini untuk menggesernya. Nilainya ada 6,00 benar. Nah kemudian kita kita masukkan juga beban berikutnya, yaitu QLL 10. Caranya adalah sama, select frame section, kemudian masukkan adalah balok, kemudian QLL adalah 10, masukkan assign, frame static loads, uniform, sifatnya adalah left load, nilainya adalah 10. Karena di sini belum ada beban merata DL atau LL yang di define, kita boleh klik add. Tapi kalau ingin merevisi, misalkan di sini harusnya 10, kita isi 100 atau 1000, udah terlanjur di OK ya, berarti nanti kita select lagi frame sectionnya, atau saya ulang saya demonstrasikan ya. Misalnya nih 1000, harusnya kan di soal adalah 10. Nah, cara untuk merevisinya adalah kita lakukan ulang, yaitu diklik dulu frame sectionnya, select frame section, balok, kemudian assign, frame static loads, uniform, dan ini LL, nilainya adalah 10 ya di sini 10. Nah, ubah 1000 ini menjadi 10, tapi kita jangan pilih add, tapi kita pilih gantikan atau replace agar nilai 1000 tadi berubah menjadi 10. Kalau kita klik add, nanti berubah menjadi 1000 ditambah 10 karena ditambahkan di add. Kita akan mau merevisi replace. Nah, jika belum pernah ada di define, add itu aman karena 0 ditambah yang baru kan, logikanya gitu. Oke, beban merata sudah selesai, dan berikutnya adalah beban terpusat. Ada 2 PLL di sini, 50 dan 40. Kita masukkan yang 50 kN dulu, 2 meter dari tumpuan kiri. 50 kN 2 meter. Oke. Kita mungkin close dulu ini karena kecilan. Nah, 2 meter tadi di sini. Kemudian kita masukkan assign, join static load. Nah, ini otomatis ketika kita klik join maka framenya mati, tidak hidup, dan join yang hidup. Kita masukkan forces, beban ya, bukan perpindahan atau displacement. Di soal adalah PLL, berarti kita ubah DL menjadi DLL, nilainya adalah 50 kN. Nah, nilai beban ke bawah ini 50 kN ini setara dengan force global Z, karena kita gunakan kaidah tangan kanan ya. Arah dari sumbu Z positif adalah ke bawah, sehingga jika di soal bebannya arah dari sumbu Z positif adalah ke atas, sehingga karena beban PLL 50 kN ini arahnya ke bawah bebannya, maka kita masukkan tandanya negatif. Negatif berapa nilainya? Negatif 50. Oke. Hati-hati, unitnya harus kilonewton meter karena sesuai dengan soal ya, 50 kilonewton. Jadi paham ya, minus ini karena arah Z positif adalah ke atas, karena bebannya ke bawah maka kita minuskan. Nah, ini boleh di add karena belum pernah ada. Nah, kemudian di titik 1 meter dari tumpuan tengah ada nilai PLL 40 kN. Berarti di sini kan, ini 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. Masukkan assign, start join static loads, forces, nilainya adalah 40 kN. Nilainya adalah minus 40 kN. Di sini boleh add, boleh replace, aman karena di titik ini belum ada PLL sebelumnya kita assign.
aman. Nah, sini 50, di sini 40, satuannya kilonewton, berarti 40 dan 50 kilonewton. Sudah sama dengan di sini. Oke, di sini maksudnya ya, ini ya udah sampai sini tahap kita. Kemudian kita lakukan analisis. Caranya adalah cari tombol analyze, kemudian klik run atau F5. Setelah run, cek dulu apakah ada warning atau aneh dengan hasilnya. Bisa dengan cara cek depresi atau cek diagram ke dalam. Ya, di sini pastikan tidak ada warning. Kembali ke sub kita save dulu agar aman. Jadi ketika kita membuka sub atau tabs, kita jangan mengklik tombol F5 di keyboard teman-teman, nanti dia akan running. Beda kaitannya ketika sedang membuka program Microsoft Office atau di desktop. F5 adalah refresh, tapi di sini adalah running. Kita lakukan analyze, run, analyzing, please wait. Kita cek apakah ada warning. Di sini tidak ada warning ya, langsung analisis komplit, tidak ada warning atau error. Insya Allah udah aman. Nah, langsung secara default sysap akan menampilkan deform shape dalam kurung DL, yaitu bentuk terdeformasi atau londutan, kurva londutan akibat DL, beban mati. Nah, di sini sudah sampai dengan tahap ini. Nah, ketika ingin mencari reaksi perletakan, teman-teman bisa mengklik display, kemudian show element forces atau stress join. Nah, kemudian jika akibat beban luar adalah ini, jika akibat kombinasi bebanan apapun yang tinggal dipilih. Jadi klik display, show element forces, kemudian join, karena reaksi peletakan ada di join kan. Nah, satuannya adalah samakan dengan soal, misalkan kilonewton meter lagi. Nah, di soal itu kilonewton dan meter. Kemudian klik display, show element forces, stresses, join. Nah, di sini kita klik mau akibat beban apa. Jika mau akibat beban hidup saja, maka klik LL, load case, klik OK. Nah, ini adalah nilai reaksi peletakan kilonewton meter. Nah, di sini adalah VA-nya adalah 51,38, arahnya ke atas. Kasih tumpuannya atau peletakannya. Di sini VB-nya adalah 126,65 kilonewton dan di kanan adalah 12,07 kilonewton. Jika kita mau menghitung reaksi peletakan dengan menghitung juga berat sendirinya, maka kita pilih display, element forces, join, dan kita pilih yang combo 1, yaitu beban servis. Beban servis tadi kan kalau nggak salah nilainya adalah DL dan LL di sini nih, di sini tuh beban servis adalah DL tambah LL combo 1 kan. Nah, itu klik OK. Nah, ini akan naik karena si sub menghitung juga akibat berat sendiri atau beban mati dari elemen strukturnya. Tadi kan di soal ada QDL juga selain adanya berat sendiri kan. Jadi pasti reaksi tumpuan atau peletakannya lebih besar daripada yang akibat beban hidup saja. Logikanya gitu, ya kan? Semakin banyak beban, maka reaksi peletakannya semakin besar. Itu adalah aksi reaksi. Beban luarnya adalah aksi, dan reaksi peletakan atau reaksi tumpuannya adalah reaksinya, perlawanannya. Kemudian ini udah. Jika ingin mencari momen lentur dan gaya lintang, kita masuk ke display, show element forces, tapi kita pilih frames ya. Ini akibat combo 1 DL ditambah 1 LL, dan combo 2 1,4 dead load. Pastikan yang aktif adalah concrete design. Ini nanti tahap desain kita, jadi berhenti sampai sini ya. Oke. Nah, jika ingin melihat diagram gaya dalam momen dan geser, kita pilih display setelah running ya, so element forces atau stresses, kita pilih frames, dan kita pilih misalkan momen dulu M33. Nah, kita pilih akibat beban apa, misalkan akibat kombinasi beban 1,2 dead load tambah 1,6 lift load atau combo 3. Nah, kita pilih, klik OK. Nah, ini kita kecilkan. Nah, ini adalah hasil dari
diagram gaya dalam akibat momen lentur akibat combo ketiga, yaitu 1,2 dead load ditambah 1,6 left load. Di sini com 3. Nah, di hampir sama ya dengan di slide saya, ini combo 1, combo 2, saya combo 3. Karena yang biasanya lebih menentukan itu ya biasanya, karena ini 1,2 dead load tambah 1,6 left load. Kemudian jika ingin melihat diagram gaya dalam geser, sama kayak tadi frame, hanya kita pilih yang shear 22. Ada pertanyaan, mengapa kalau untuk momen lentur M33 bukan M22 dan untuk gaya geser shear 22 bukan shear 33? Itu ada kaitannya dengan sumbu kuat dan sumbu lemah. Nanti akan saya buatkan video khusus ya, terpisah dari ini. Nah, ini dia. Ini adalah diagram shear atau gaya geser dari balok ini akibat combo 3. Pak, kalau akibat combo yang lain bisa nggak? Bisa, teman-teman. Jadi tergantung akibat combo berapa. Kalau akibat combo kedua hanya 1,4 dead load, nilainya lebih kecil. Tapi yang lebih realistis dan lebih menentukan harusnya adalah yang combo ketiga, karena dihitung juga beban hidupnya ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman ngerti ya. Jika ingin ada ditanyakan, silakan masukkan di kolom komentar. Nanti tugasnya akan saya berikan ke mahasiswa saya. Silakan dikerjakan mengikuti panduan di video part 1 dan part 2 ya. Sekali lagi mengenai M33 dan V22 akan saya jelaskan di video terpisah dari ini agar teman-teman tahu, tidak dihafalkan, tapi itu ada alasannya terkait dengan arah sumbu koordinat yang pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke, kira-kira sampai situ. Ada yang ingin tanyakan lagi? Silakan teman-teman, nanti dimasukkan di kolom komentar ya. Oke, mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi teman-teman untuk teman ini. Terima kasih.